Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal STS Matematika Wajib kelas 12. Soal nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang tusuk 8. Jarak titik D ke garis HB adalah titik cm. Sebelum menyelesaikan soal seperti nomor 1, maka kalian harus membuat sketsa dari apa yang diketahui di soal. Jadi diketahui kubus ABCDEFGH, kemudian ada titik D dan ada garis HB. Maka kalau kita gambarkan itu seperti gambar itu ya. Garis merah-merah itu adalah garis bantuan. Segitiga bantuan. Jadi untuk mempermudah kita mencari jarak titik D ke garis HB adalah dengan membuat segitiga bantuan. Ternyata segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang nanti akan kita cari. Jarak D ke HB diwakili oleh garis biru itu. Dari D ke HB ditarik garis tegak lurus. Di mana? Di sembarang, nggak di tengah-tengah, nggak di H, nggak di B, pokoknya ditarik yang tegak lurus. Kita kasih nama titik X. Jadi jarak dari titik D ke garis HB adalah garis DX. Bagaimana cara kita mencari panjang garis DX? Karena dia itu segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Sebelum itu kita cari dulu panjang-panjang sisinya itu ya. HD panjang sisinya 8. Kenapa? Karena kan dia sisi. Kemudian ada DB panjangnya 8/2. Kenapa? Karena dia diagonal sisi. HB 8/3. Kenapa? Karena dia adalah diagonal ruang. Setelah ketiga sisinya diketahui, kita tinggal masukkan aja ke rumus perbandingan luas segitiga, yaitu alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Gimana cara menentukan pasangan-pasangannya? Kita lihat tanda siku-siku itu loh ya. Di situ yang nempel di tanda siku-siku itu sisi apa aja? Yang pertama itu kan ada DX sama HB, itu kan saling membentuk sudut siku-siku ya. Jadi alasnya itu HB, tingginya DX. Yang kedua HD sama DB itu 8 sama 8/2 itu sama bentuk juga sudut siku-siku ya. Itu jadi pasangannya. Setelah kita tahu pasangan-pasangannya, kemudian kita pindah ruas ya untuk mencari panjangnya DX. Setelah itu curek. Ternyata ketemu 8/2/3. Karena ada bentuk akar 3, maka akar 3-nya itu kita rasionalkan dulu dengan dikalikan dengan akar 3/3, sehingga berubah menjadi 8/3/6. Nah itu berarti jaraknya, jarak D ke HB yang diwakili oleh garis DX. Jadi jawabannya adalah yang E. Untuk soal yang kedua, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jarak C ke AFH adalah C ke AFH. Untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan jarak dari titik C ke AFH, maka kita buat dulu garis-garis bantuan. Ada titik C, terus kemudian garis dari C ke AFH. Nah, kita cari garis yang tegak lurus dari C ke AFH. Ternyata AFH ini termasuk bidang miring-miring, segitiga yang miring-miring berpasangan itu ya. Masih ingat ya? Jadi ada AFH, maka pasangannya adalah DBG itu. Ketika ada dua segitiga sama sisi yang saling berhadapan seperti itu, maka yang tegak lurus terhadap dua sepasang segitiga itu adalah garis diagonal ruangnya. Ingat, kalau diagonal ruang itu panjangnya adalah A/3.
karena C ke AFH ini termasuk ini titik dekat apa titik jauh ini? Titik jauh ya. Maka kita langsung masukkan aja ke rumusnya. 2/3 kali diagonal ruang. Berarti 2/3 kali 6/3. Jadi jawabannya adalah 4/3. Atau yang B itu ya, nomor 2. Jadi ketemu soal seperti ini nggak usah bingung, nggak usah iki piye gitu ya, nggak usah. Jadi kamu cari, kalau sudah segitiganya itu sama sisi, pasti dia punya pasangan itu. Pasangannya yang mana? Nah, yang hadap-hadapan sama dia itu. Saling berhadapan itu berarti saling sejajar ya, dan tidak menyentuh. Nah, AFH berarti pasangannya DBG. Yang tegak lurus berarti diagonal ruang. Nah, tinggal kita tentukan dia termasuk titik jauh atau titik dekatnya, seperti itu. Next, nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabel ya. Distribusi frekuensi, ada nilainya, kemudian ada frekuensinya. Kalian disuruh menentukan pernyataan yang sesuai dengan tabel tersebut adalah gitu ya. Jadi sebelum ngapa-ngapain kita cek dulu tuh frekuensinya jumlahnya berapa. Ternyata setelah ditotal frekuensinya adalah 60. Setelah tahu frekuensinya 60 baru kita bisa cek pernyataan mana yang sesuai. Kita cek pernyataan 1 ya. Banyak kelas pada tabel tersebut adalah 6. Kelas itu yang mana? Kelas itu adalah yang mendatar, baris-baris itu. 51 sampai 55 itu kelas pertama. 56 sampai 60 itu kelas kedua. Dan seterusnya. Jadi ada berapa banyak kelas? Ada 6. Jadi dapat disimpulkan pernyataan 1 betul. Kemudian pernyataan kedua, tepi bawah kelas mediannya adalah 60,5. Nah, ini harus kita cek nih. Median itu adalah nilai tengah. Ya. Nilai tengah kalau jumlah frekuensinya 60, berarti nilai tengahnya kan ada di data ke 30, separuhnya. Nah, kita cek tuh. Kalau dia nilai tengahnya 30, berarti ada di kelas keberapa? Nah, kita lihat frekuensi kumulatif. 7 tambah 3 10, 10 tambah 14 24, 24 tambah 18 itu adalah 42. Lah berarti data ke-30 ada di kelas ke-4. Sehingga tepi bawahnya adalah 66 dikurangi 0,5 atau 65,5. Sedangkan di pernyataan menyebutkan bahwa tepi bawahnya 60,5. Berarti salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan ketiga. Desil keempat bernilai 65,5. Nah, itu kita nggak usah cek. Kita cek, jadi kamu mau ngecek mau itu nggak apa-apa, tapi ada baiknya kita cek nomor 4 dulu. Paling gampang soalnya, nggak ngitung. Modus berada pada kelas 61 sampai 65. Modus itu kan data yang paling banyak muncul. Itu kelihatan udah jelas ada di kelas keempat ya. Tuh. Tapi di pernyataan menyebutkan ada di kelas 61 sampai 65. Salah. Berarti kalau 4 salah, otomatis 3 itu betul, karena pilihannya yang betul itu kan ada 2. Ya udah, berarti ya tinggal milih aja tuh. 1 dan 3 benar. Selanjutnya nomor 4. Sudah diketahui tabel distribusi frekuensi gitu ya. Terus kemudian kamu diminta menentukan median dari data tersebut. Nah, langkah untuk menentukan median adalah kamu cari dulu F kumulatifnya. F kumulatif itu yang seperti apa? Jumlah itu frekuensinya ke bawah. 5 tambah 20, 5. Yang pertama kali itu 5. Terus 5 tambah 20, 25. 25 tambah 40, 65. 40 tambah 26 sama dengan 91. 91 tambah 7 adalah 98. Sehingga kalau sudah tahu frekuensi totalnya, kumulatifnya itu kan 98 ya.
Maka kita akan tahu letak mediannya itu ada di mana. Median itu kan nilai tengah, berarti dibagi 2. 98 dibagi 2 sama dengan 49. Berarti ada di mana tuh 49? Kita cek. Oh, di frekuensi kumulatifnya data ke 49 itu ada di kelas ketiga, yaitu 161 sampai 165. Kenapa kok di situ? Karena di situ F kumulatifnya menunjukkan 65. Gitu ya. Jadi tepi bawahnya adalah 161 dikurangi 0,5 sama dengan 160,5. Langsung cus kita masukkan rumusnya. Median adalah TB plus P kali 1/4 N min F kum per F kecil, FME gitu ya. TB nya adalah 160,5, panjang kelasnya itu adalah 5, kemudian 1/2 N nya itu adalah 49, F kumulatifnya adalah 25. F kumulatif ini guys, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median ini tadi kan ada di kelas ketiga, berarti F kumulatifnya itu dilihat yang kelas kedua, itu 25. Terus 40 itu berasal dari mana? 40 itu berasal dari F kelas median, frekuensi kelas median ya. Langsung saja kita operasikan ya. 49 kurangi 25 itu 24, habis itu dikali 5 jadi 120, 120 bagi 43, jadi mediannya adalah 163 gitu ya. Next nomor 5, perhatikan gambar balok berikut. Berapa jarak G ke bidang BC HE pada balok tersebut? Nah, di soal ini sebenarnya itu gambarnya itu nggak ada, yaitu panjang sisinya itu nggak ada. Jadi pernyataan 1, pernyataan 2 itu kayak bantuan gitu. Bantuan kalau diketahui hanya sisi AB-nya, bisa gak dicari jarak G ke BCHE? Itu nggak bisa ya, kurang. Pernyataannya kurang. Pernyataan 2 ditambah, kalau diketahui panjang GC saja, bisa nggak diketahui jarak G ke BCHE? Nggak bisa juga, gitu ya. Coba kamu perhatikan ilustrasinya. G ke BCHE. Maka sisi apa saja yang harus diketahui kalau kita mau cari jarak G ke BCHE? Nah, berarti minimal kita tahu panjangnya HG ya. HG itu sejajar dengan AB. Kan? GC itu ya GC. Jadi untuk tahu panjangnya G ke BCHE, kita harus mengetahui panjang keduanya. HG juga GC. HG ini bisa juga sama panjangnya dengan AB gitu ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Kenapa? Ya karena dua-duanya harus diketahui agar panjangnya GX bisa dicari. Gimana cara nyari panjangnya GX? Ya dengan perbandingan luas segitiga ya. Loh Miss, tapi HC-nya itu belum diketahui. Kalau HG sama GC tahu, berarti HC kan bisa diketahui ya. Bisa dengan Pitagoras atau dengan triple Pitagoras. Soal nomor 6. Kamar Andi membentuk balok dengan panjang 4, lebar 3, tinggi 3. Ia memasang lampu di tengah-tengah rusuk tegak salah satu pertemuan dinding kamarnya. Jarak sinar lampu terjauh di kamar Andi adalah gitu. Seperti biasa ya, kalau ada soal cerita seperti ini langsung cus bikin ilustrasinya. Nah, misalkan kamar Andi itu saya misalkan suatu balok dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian dengan panjang rusuk-rusuk tertentu gitu ya. Lampunya saya pasang di itu yang sisi AE itu ya.
maka sinar lampu terjauh adalah, ini nggak ada rumusnya menentukan sinar lampu terjauh itu, pakai logika aja ya. Kalau misalkan itu lampunya tak kasih nama L ke B dengan L ke C dengan L ke D, mana yang paling jauh, paling panjang? Kalau dilihat secara kasat mata aja lo ya, pastinya yang paling panjang itu adalah L ke C ya. Nah, karena menyeberang ruang, nggak nggak hanya menyeberang sisi tapi menyeberang ruang, pasti itu jaraknya yang terjauh. Kemudian untuk menentukan jarak dari L ke C ya, jarak garis dari L ke C, kamu perhatikan segitiga LAC. Nah, segitiga apakah itu? Jadi segitiga siku-siku ya. Sehingga kalau kita nyari panjangnya LC, bisa saja dicari dengan akar LA kuadrat ditambah AC kuadrat. LA, panjangnya LA itu berapa? Separuhnya dari 3 ya. Berarti 3/2. Kemudian panjangnya AC itu. AC berapa? Kita cari dulu. AC itu kalau kita perhatikan segitiga ABC ya, ABC. Maka AC itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 9. Maaf itu tipe ya. Sama dengan akar 25, jadi sama dengan 5. Oke. Berarti AC-nya udah tahu 5. LA-nya tadi berapa? 3/2 ya. Kita langsung masukkan cus ke rumusnya. Jadi 3/2 kuadrat ditambah 5